Part 12 Kebahagiaan Dirga dan Lula. Lula membuka pintu kamar setelah selesai dengan ritual mandinya. Melepas handuk kecil yang membalut rambut basahnya dan meletakkan pada gantungan yang berada di sudut ruangan. Ia mengurai rambutnya dengan jari. Kemudian melirik sofa di mana tadi ia meninggalkan Dirga. Melihat posisi kaki masih sama saat ditinggalkan, Lula dapat menebak bahwa Dirga masih tidur. Ia melangkah menuju sudut sofa dan benar tebakannya. Dirga masih belum juga terbangun. Ia menghembuskan napas panjang. Bola matanya berputar memikirkan bagaimana cara membangunkannya. "Mas, ini sudah pagi. Kamu tidak bekerja?" tanyanya dengan mengulurkan tangan menyentuh bahu. "Mas." Karena tak kunjung terbangun, Lula memberanikan diri mengguncangkan lengan suaminya itu. "Mas, bangun." Akhirnya lenguhan terdengar. Dirga menggeliat dalam gerakan yang terbatas karena sofa begitu sempit. Jarinya mengusap kelopak mata demi mengurai rasa kantuk. "Sebentar lagi, sayang. Aku akan bangun 5 menit lagi." Satu hal lagi yang membuat Lula berdebar-debar. Entah suaminya sadar atau tidak. Yang pasti panggilan sayang itu membuat dadanya bergemuruh hingga terpancar melalui rona merah di wajahnya. Asteris. 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 Perlahan kelopak mata Dirga mulai terbuka ketika mendengar bunyi peralatan memasak yang saling beradu. Berikut aroma masakan yang memenuhi seluruh ruangan. Membuat perutnya mendadak terasa kosong. Ia bangun dan bersandar di sofa. Tangannya melakukan gerakan memijat di punggung leher, dengan pandangan yang mengarah ke dapur. Dari tempatnya duduk, Dirga dapat melihat Lula yang sedang memasak dalam posisi membelakanginya. Dengan menggunakan pakaian khusus wanita hamil dan rambut panjang lurus yang masih basah. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Matanya bersinar memancarkan rasa bahagia. Melihat Lula pagi ini membuat hatinya menghangat. Dirga melangkah menuju dapur sambil memperhatikan betapa cekatannya tangan Lula memasak. Meskipun dengan ukuran perut yang sudah sangat membesar, tetapi tak terlihat membatasi ruang geraknya. "Kamu masak apa?" bisik Dirga tiba-tiba dengan memeluk dari belakang sambil mengusap perut. Tubuh Lula terjingkat akibat terkejut dan refleks melayangkan spatula yang digenggamnya ke belakang. "Aoh!" teriakan Dirga menyiratkan rasa sakit. Tangannya berpaling dari perut dan mundur beberapa langkah sambil memegangi keningnya. "Mas." Rahang Lula terbuka lebar dan semakin terkejut saat melihat suaminya memekik kesakitan. Ia lantas meletakkan spatula ke dalam penggorengan dan mematikan kompor. "Maaf, Mas. Aku tidak sengaja. Kamu membuat aku terkejut." Ia mencoba melepas tangan Dirga yang menutupi kening dan mengusapnya. Kekhawatiran pun menjalar tatkala menemukan cairan merah yang mengalir di sana. Keningnya berdarah. "Mas, maaf. Aku tidak sengaja." Ia mulai panik sambil meniup-niup kening suaminya. "Aoh, sakit sekali, Lula. Aku bisa gegar otak abis dipukul spatula." "Ya sudah. Ayo ke depan. Aku akan obati." Dirga tertawa dalam hati melihat kepanikan istrinya seolah benar-benar puas menjahili Lula. Tentu saja pukulan itu tak terlalu sakit. Ia akan menciptakan drama pagi ini demi sedikit perhatian. Asteris. 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 Dirga berbaring di sofa dengan menjadikan paha Lula sebagai bantal. Ia membuka mata dan menatap Lula yang sedang mengobati lukanya. "Kamu punya kebiasaan buruk ya?" Saat dalam keadaan terkejut langsung menyerang orang, ujarnya. "Kamu masih ingat pertama kali bertemu? Kamu juga menyerangku dengan sapu." Dirga mengusap bagian lengan, yang malam itu menjadi sasaran empuk. Lula berpaling. Wajahnya memerah karena malu dan sialnya Dirga dapat melihat itu. Tetapi tak membuat laki-laki itu berpuas diri untuk menjahili sang istri, yang baru ia sadari begitu menggemaskan dengan sikap malu-malunya. "Sudah selesai. Sekarang bangunlah." Lula mendorong kepala Dirga agar berpindah dari pahanya. Namun alih-alih pindah, Dirga malah membenamkan wajahnya ke perut wanitanya itu. Lula membungkukkan tubuhnya untuk meletakkan sisa kapas yang ia gunakan, hingga perut buncitnya tampak mengapit wajah Dirga. "Mas, aku mau selesaikan pekerjaanku di dapur. Tolong bangunlah." Lula mencoba mengangkat leher suaminya yang terlihat enggan berpindah dari posisi nyamannya. "Baiklah." Dirga pun merubah posisi.
namun sebelumnya memanfaatkan kesempatan langka itu untuk mengusap dan menciumi permukaan perut Lula. Dan, untuk pertama kalinya, baik Dirga maupun Lula merasakan hubungan sedekat ini. Sarapan di meja yang sama dengan menu masakan sang istri. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidup Dirga selama menikah dengan Alika. Karena Alika tak pernah menyukai apapun yang berhubungan dengan dapur. Ternyata sarapan dengan masakan istri itu enak ya. Lula mengangkat alisnya. Tatapannya nanar ke arah Dirga yang tampak sangat lahap. Suapan demi suapan terasa begitu nikmat. Padahal hanya nasi goreng. Mas Dirga mau makan malam di sini? Tanya Lula membuat Dirga menatapnya. Apa boleh? Lula menjawab dengan anggukan kepala. Kamu tidak lelah. Kamu kan sedang hamil besar. Apa kamu tidak kesulitan bergerak? Aku sudah terbiasa seperti ini. Ucapan Lula membuat Dirga tertegun. Dadanya seperti terhimpit bongkahan batu besar. Seolah udara dalam ruangan luas itu tak cukup baginya untuk bernapas. Jika saja waktu dapat diulang, akan ia ganti detik-detik yang dilewati Lula dalam kesendirian. Akan ia hapus setiap tetes air mata yang disembunyikan Lula dalam kegelapan malam. Maafkan aku, asteris, asteris, asteris. Siang itu Dirga kembali sibuk dengan berkas-berkas yang berserakan di meja kerjanya. Waktunya tersita hingga melupakan makan siang. Namun tak tampak rasa lelah pada setiap gerakannya. Sebuah foto USG terbingkai bertengger cantik di atas meja kerja yang berhasil memompa semangatnya. Matanya berbinar menyiratkan takjub dan cinta. Anakku. Ia menyentuh permukaan kaca dengan ujung jari. Senyum kian melebar ketika membuka sebuah pesan yang baru masuk ke ponsel. Apalagi saat membaca nama yang tertera pada layar. Sudah makan siang? Belum. Aku masak rendang, istriku. Membaca pesan itu saja sudah mampu meledakkan rasa bahagia dan membawanya melambung ke angkasa. Ia mengetikkan pesan balasan. Belum. Sebentar lagi. Sayang, aku akan pulang. Ia meletakkan lagi ponselnya, membaca beberapa berkas sambil menghitung detik demi detik yang berlalu. Menunggu pesan balasan terasa begitu lama. Tetapi mendadak senyuman itu menghilang. Saat pintu terbuka dan memunculkan sosok Alika. Sedang apa kamu di sini? Tanyanya. Apa salah kalau aku ke kantor suamiku? Aku cuma mau tahu kabar kamu. Sudah 2 hari kamu di rumah perempuan itu. Ucap Alika ketus. Dirga menarik napas dalam, tampak enggan menatap Alika dan memilih terfokus memeriksa beberapa berkas. Sejak kapan kamu peduli terhadapku? Bahkan kamu tidak pernah bertanya apa aku sudah makan atau belum. Dan hari ini kamu datang menanyakan kabar. Apa kamu sedang sakit? Alika menghela napas panjang mendengar ucapan Dirga yang seolah sengaja menyindirnya. Ia berjalan mendekati sang suami dan berdiri tepat di sisi meja. Membuat Dirga menatapnya sekilas. Lalu kembali terfokus pada berkas-berkasnya. Mata Alika menyala memancarkan kemarahan. Tak pernah sebelumnya ia merasa terabaikan seperti sekarang. Seolah Dirga tak mengindahkan kehadirannya. Sejak perempuan itu masuk ke dalam hidup kita, aku merasa kamu tidak lagi mengharapkan aku. Alika mulai berkaca-kaca, terlebih saat melihat bingkai foto hasil USG yang bertengger di atas meja. Alika hendak meraih bingkai foto itu. Namun Dirga lebih cekatan meraih tangannya dan merebutnya. Memasukkan ke dalam laci. Apa-apaan kamu? Kamu yang apa-apaan? Apa sekarang kamu sudah mulai mengharapkan perempuan itu menggantikan aku menjadi istri kamu yang sebenarnya? Menurut kamu, balas Dirga membuat Alika tersentak. Tubuh wanita itu terasa meremang tatkala Dirga menatapnya. Kamu benar-benar sudah berubah. Kamulah yang telah merubah segalanya. Al, aku sudah berusaha semampuku untuk bertahan. Tapi, kamu sendiri yang mendorongku semakin menjauh. Alika baru akan membuka mulut untuk berbicara. Namun pintu sudah terbuka. Jeff muncul dari balik pintu dengan membawa map di tangannya. Laki-laki itu tampak sangat santai. Menyelonong masuk dan meletakkan map di meja sang bos. Kamu tidak bisa ketuk pintu dulu? Tanya Alika kesal dengan sikap Jeff yang dinilainya cukup lancang. Maaf, tidak bisa, jawab Jeff tak kalah ketus. Dirga mengatupkan bibir menahan tawa. Melihat sikap dingin Jeff terhadap Alika,
yang terkadang berhasil membuat istrinya itu naik pitam. Alika menarik napas dalam-dalam demi memenuhi kebutuhan oksigen dalam paru-parunya. Udara di ruangan itu mendadak menipis dengan keberadaan Jeff. Aku akan menunggu kamu di rumah malam ini, Dirga. Tak tahan jika harus berada dalam satu tempat dengan Jeff. Alika pun memilih keluar dari ruangan itu. Sepanjang jalan ia terus mengumpat sambil mengeluarkan ponsel dari dalam tas untuk menghubungi seseorang. Di sisi lain, setelah kepergian Alika, Dirga berdiri dan merapikan beberapa berkas. Memasukkan ke dalam map dan menyusun dengan rapi. Lalu menyambar jas yang ia gantungkan pada sandaran kursi. Keluar dari ruangan dengan bunyi siulan yang sangat ceria, membuat Jeff terheran-heran. Ya. Ada makhluk cantik dan lembut yang sudah menunggu di rumah dengan rendang kesukaannya. Asteris, asteris, asteris. Lula menata makanan di meja dengan senyuman yang terus menghiasi wajahnya. Gemuruh di dadanya tak terkendali, yang membuat tangannya ikut gemetar. Bahkan tanpa sadar menuang air putih ke dalam gelas hingga meluap. Kemudian menertawakan kebodohannya sendiri sambil membasuh meja makan dengan kain. Betapa tidak. Dirga pulang dengan membawa buket mawar merah yang membuat wajah Lula ikut menjadi kemerah-merahan. Beberapa hari belakangan, Dirga sangat perhatian terhadapnya. Mas, sudah selesai. Lula menatap ke arah tangga ulir yang terdapat di bagian belakang rumah. Tunggu, sayang, sedikit lagi. Wajah Lula semakin merah. Jantungnya kian berdebar mendengar panggilan sayang yang terus disematkan Dirga. Tak lama berselang, suaminya itu tampak turun dari balkon dengan melewati tangga ulir. Ia baru saja membantu Lula menjemur pakaian yang habis dicuci. Dirga menatap meja makan dengan penuh semangat. Melihat menu yang terhidang membuat perutnya seakan meronta-ronta untuk segera diisi. Layaknya pasangan suami istri normal, Lula melayani suaminya di meja makan. Rendang adalah makanan kesukaan Dirga dan masakan Lula terasa sangat nikmat turun ke leher. Kenapa rasanya persis seperti rendang buatan Mama? Ya, tanya Dirga dengan mulut penuh makanan. Kalau saja tidak tahu kamu yang masak, aku pasti mengira Mama yang memasaknya. Lula tersipu malu. Kamu suka. Rasanya enak sekali. Sangat lama aku tidak makan seenak ini. Lula tersenyum. Hatinya berbunga-bunga melihat Dirga memakan masakannya dengan lahap. Oh ya, kamu kan sebentar lagi lahiran. Sudah punya persiapan belum? Tanya Dirga sesaat setelah makan siangnya yang nikmat. Belum, Mas. Jawabnya nyaris berbisik. Aku belum sempat menyiapkan apapun. Bagaimana kalau siang ini kita beli perlengkapan bayi? Pandangan Lula refleks mengarah pada suaminya. Lalu dengan sedikit malu-malu menundukkan pandangan. Ia pun belum paham betul apa yang membuat suaminya berubah drastis. Jika dulu seperti terkekang oleh Alika, namun sekarang ia tampak lebih leluasa. Hal yang sama pun dirasakan Dirga. Lula tak lagi sedingin gunung es di kutub utara. Tapi bukannya kamu harus kembali ke kantor? Tanya Lula. Aku akan ke kantor setelah menemani kamu belanja. Jawab Dirga santai. Ya sudah. Kamu siap-siap dulu. Baiklah. Tapi aku akan mencuci piringnya dulu. Lula berdiri dan membersihkan piring bekas makan. Namun Dirga mengambil alih tugas itu. Biar aku yang rapikan meja makannya. Kamu cepat ganti baju. Satu hal lagi yang membuat Lula terkesiap. Dirga terasa sangat posesif. Ia tak mengizinkan melakukan apapun yang dinilainya dapat menguras tenaga. Bahkan saat Lula sedang berganti pakaian, Dirga sibuk mencuci piring di dapur. Asteris. Lula duduk di sofa sambil sesekali melirik ke arah kamar mandi. Dari sana ia dapat melihat bayangan suaminya yang sedang mandi. Ia tertawa kecil mengingat Dirga yang kesulitan mencuci piring sampai membuat pakaiannya terkena noda minyak. Juga beberapa piring dan gelas yang ia pecahkan. Sepertinya suaminya itu belum pernah mencuci piring sebelumnya. Alhasil, Dirga harus mandi karena pakaiannya cukup kotor. Perhatian Lula lantas tertuju ponsel milik Dirga yang diletakkan di atas meja. Sejak masuk ke kamar mandi, sudah lebih dari 10 kali ponsel itu berdering. Mas, HP kamu bunyi terus. Lula meraih benda pipi itu dan berjalan menuju kamar mandi.
Dari siapa? Terdengar suara Dirga dari dalam. Lula menatap layar ponsel, di mana tertera sebuah nama pemanggil. Aku tidak tahu ini dari siapa, Mas. Tak lama berselang, pintu kamar mandi terbuka. Dirga keluar dengan handuk yang melilit pinggang. Lula langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya memerah melihat bentuk perut dan dada bidang putih suaminya. Ia menundukkan pandangan berusaha menyembunyikan rona merah di wajahnya. HP kamu bunyi terus, Mas. Sudah lebih dari 10 kali. Siapa sih? Tanya Dirga yang sedang fokus mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Di situ tulisannya siapa? Sayang. Tulisannya. Macan tutul. Jawab Lula polos. Membuat mata Dirga melebar. Waduh, asteris. 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 Ekspresi Dirga. Dapat pesan dari istriku. Macan tutul, Kaling.